Unjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman pada pertemuan malam hari ini. Saya Rahma Sherloveta Ardini akan mencoba memfasilitasi diskusi pada kali ini. Tujuan dari pertemuan kita kali ini adalah untuk melakukan obrolan singkat mengenai public speaking atau pelatihan public speaking untuk meningkatkan kepercayaan diri pada mahasiswa. Sebelumnya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, diskusi ini bersifat terbuka dan jujur. Diskusi ini adalah untuk mencari tahu tentang pendapat, pandangan, pemikiran Anda. Jadi, dalam diskusi ini tidak ada jawaban yang benar dan salah. Yang kedua, dimohon kepada semua peserta untuk menghormati pendapat orang lain. Orang lain mungkin mempunyai pandangan atau pendapat yang berbeda, dan hal itu merupakan hal yang baik dalam diskusi pada kali ini. Baiklah, langsung saja kita mulai. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan, dan silakan Anda jawab jika Anda bisa menjawabnya. Jika ada yang ingin memberikan sanggahan atau tambahan, Anda bisa menunjuk tangan. Dan jika ingin menjawab pertanyaan dari saya, Anda bisa memberikan raise hand juga. Baiklah, akan saya mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu, mengapa public speaking itu dianggap penting? Silakan Anda bisa menjawab. Baik, untuk Saudari Waode Musdalifah, silakan. Baik, terima kasih Saudara Veta. Kalau menurut saya, apa tadi apa yang dimaksud dengan public speaking ya? Mengapa public speaking itu penting? Mengapa public speaking itu penting? Kalau menurut saya kan kita ini sebagai mahasiswa. Nah, mahasiswa itu kan pasti di setiap tugas-tugas atau di dalam kelas, di dalam perkuliahan pasti kan membutuhkan yang namanya komunikasi atau berbicara di depan umum kan. Nah, ketika kita menguasai itu public speaking, maka itu akan membantu kita juga di dalam perkuliahan seperti saat presentasi, maka kita bisa menyampaikan apa yang isi dari presentasi kita itu bisa tersampaikan dengan baik kepada teman-teman semua. Itu sih menurut saya. Makanya kenapa kita penting banget tahu tentang public speaking, dan public speaking itu penting. Terima kasih Saudari Waode. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan atau memberikan sanggahan atas pendapat Waode? Saya. Ya, silakan. Silakan Kanurina ya. Menurut saya, mengapa kita perlu public speaking, yaitu karena untuk meningkatkan kepercayaan diri dan melatih soft skill dan sekaligus melatih untuk berani tampil di depan umum dan berbicara di depan banyak orang. Baik, terima kasih Kanaya. Ada yang ingin memberikan tambahan atau sanggahan lagi? Mungkin tambahan sedikit aja kali ya. Iya, silakan. Benar. Boleh ya. Terima kasih. Selain itu juga dengan kita berani untuk public speaking itu bisa menambah cara berpikir kita lebih terstruktur, lebih kritis tepatnya. Terus juga kita jadi lebih, cara kita berkomunikasi juga lebih bisa dibilang itu lebih mudah dimengerti, dan itu manfaatnya benar-benar untuk kita dan orang lain juga itu bisa banget didapat. Terima kasih Kak Ocha. Apakah ada yang memberikan tambahan atau sanggahan lagi? Saya menanggapi sedikit ya. Silakan. Dari yang udah dijelasin sama teman-teman yang lain, kalau menurut saya pribadi dalam public speaking itu tuh banyak berguna ya di setting suasana apapun gitu loh, dalam kita menjelaskan suatu penjelasan tuh dengan skill public speaking yang baik tuh pesan yang disampaikan tuh akan lebih mudah untuk ditangkap, dan para pendengar yang sebagai audiens pun merasa nyaman gitu loh dengan kita sebagai speaker gitu. Baiklah, sepertinya semua sudah memberikan pendapatnya masing-masing, maka saya akan lanjutkan ke pertanyaan kedua. Bagaimana tanggapan Anda mengenai perkembangan public speaking di Indonesia? Apakah ada yang ingin menjawab?
Silakan memberikan reaction. Baik, untuk Saudari Waode, dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Veta. Jadi kalau menurut saya, public speaking di Indonesia itu sudah lumayan baik ya, karena kita udah bisa lihat dari mahasiswa-mahasiswanya. Menurut saya mahasiswa itu tuh salah satu cerminan public speaking yang ada di Indonesia, karena mahasiswa sekarang itu sudah berani untuk berbicara di depan umum, berbicara dengan baik, menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pemikirannya dengan baik, secara terstruktur, melalui public speaking itu. Nah, ketika mereka sebelum mereka maju di forum-forum seperti ini, misalkan para BEM kemarin kan sempat demo itu kan, jadi para ketua BEM ini kan dikumpulkan gitu kan. Nah, di situ nah pada saat kondisi itu public speaking mereka itu sangat terpakai begitu, ketika mereka menyampaikan aspirasinya, apa yang menjadi keluhan masyarakat, mereka bisa sampaikan dengan baik kepada orang-orang sekitar. Gitu. Mungkin ada teman-teman lain yang sepakat atau mungkin ada yang berbeda pendapat. Silakan saya kembalikan ke Veta. Baik, terima kasih Saudari Wade, dan silakan untuk Saudari Andini untuk memberikan tanggapan atau sanggahannya. Oke, makasih. Sebelumnya saya setuju dengan Saudari Waode terkait tanggapan perkembangan public speaking di Indonesia. Menurut saya sendiri bukan cuma di mahasiswa, tapi kan kita udah mulai diajarin untuk public speaking tuh dari SMP. Bahkan kalau kita disuruh ada tugas-tugas presentasi, di situ kita juga dilatih dalam berbicara di orang banyak gitu kan, walaupun emang masih cangkupan satu kelas. Cuman dari situ bisa dijadikan titik awal untuk kita membangun skill kita dalam public speaking. Terima kasih Saudari Andini. Silakan untuk Saudari Ocha jika ingin memberikan pendapat atau sanggahan. Lagi aja ya untuk perkembangan public speaking di Indonesia ini. Memang benar poin-poin yang dikasih dari Saudara dengan Andini, di Indonesia memang udah cukup berkembang, apalagi sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama itu di SMP emang udah dilatih di situ, walaupun emang cara presentasinya masih belum serius kayak di bangku kuliah, dan di bangku kuliah juga kan nggak terlalu serius, cuman untuk dari remaja itu kita udah dilatih. Jadi menurut saya pribadi pun di Indonesia emang udah dilatih dalam pendidikannya juga gitu, dipakai public speaking-nya. Terima kasih Saudari Ocha. Apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah lagi? Saya. Silakan. Kalau menurut saya ya setuju sih dari ketiga pendapat yang tadi. Sebenarnya kalau masalah public speaking itu kalau di Indonesia ya sudah cukup baik, karena kebanyakan udah banyak belajar tentang public speaking dari awal dari sekolah terus sampai ke mahasiswa udah semakin dilatih, jadi makin kesini makin berkembang. Baik, terima kasih Saudari Nurinaya. Sepertinya semua sudah memberikan pendapatnya dan tidak ada sanggahan juga. Maka saya akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Keahlian apa yang harus dibutuhkan agar menjadi public speaker yang baik? Silakan jika ada yang ingin memberikan pendapat atau ingin menjawab. Oke, baik. Dimulai dari Saudari Andini, silakan memberikan jawabannya. Oke, makasih. Menurut saya dalam menjadi public speaker yang baik, bukan cuman gimana ya bahasanya, cara penyampaian pesan yang singkat, padat dan jelas, tapi juga body language serta gestur-gestur yang bisa digunakan dalam penyampaian materi gitu. Kalau misalnya kalian pernah
mengikuti seminar-seminar atau mungkin sekedar nonton-nonton video yang membawakan speaker gitu, kan di panggung benar-benar kayak cuman dia doang gitu loh, orang yang ngomong tanpa ada properti, mungkin cuman presentasi. Tapi kayak kalau saya menangkapnya, dia menguasai panggung dengan jalan ke kanan kiri itu, menurut saya itu tuh kayak supaya dia lebih apa ya, lebih ngerangkul audiensnya gitu loh untuk bisa bertuju pandangannya kepada dia, seperti itu. Baik, terima kasih untuk Saudari Andini. Apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah pendapat dari Saudari Andini? Baiklah, saya akan memberi waktu 5 detik. Jika tidak ada, akan saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Baik, silakan dari Saudari Waodem. Tadi pertanyaannya apa ya? Mohon maaf kalau bisa diulang ya pertanyaannya, Mbak. Keahlian apa yang harus dibutuhkan agar menjadi public speaker yang baik? Kalau menurut saya ya, keahlian yang dibutuhkan menjadi seorang public speaker yang baik itu tentu saja penyampaian yang benar. Dia harus menguasai teknik-teknik berpublic speaking, bagaimana caranya dia menatap mata audiensnya. Jadi ketika dia menatap mata itu kan otomatis kan dia sedang berbicara, jadi si audiens juga dia lagi ngomong sama saya kayak gitu. Nah terus dia juga harus punya cara penyampaian yang asik, jadi agar orang-orang audiens yang mendengar dia ketika berbicara itu nggak bosan, nggak ngantuk kayak gitu lah Mbak kalau menurut saya. Baik, terima kasih untuk Saudari Wade Musdalifah. Ya, untuk Saudari Ocha, silakan memberikan jawaban atau tanggahannya. Kalau dari aku, tambahan lagi aja. Kalau mau menjadi public speaking atau menjadi speaker itu, kalau menurut saya yang terpenting banget itu kepercayaan dirinya dulu sih. Karena ketika dia udah percaya diri, pasti dia mau menyampaikan informasi kepada audiens, pasti dia bakal lancar dengan begitu saja gitu. Dan setelah itu benar kata Saudari Andini dan Saudari Iva untuk bisa menguasai panggungnya dengan lancar. Jadi di situ juga bisa ngebuat suasana misalnya kayak seminar gitu nggak bosan gitu, atau yang mendengar pun menjadi kayak ngerasa diajak komunikasi gitu. Jadi bukan sekedar ceramah doang kalau menurut aku. Jadi penting juga untuk percaya diri untuk menjadi public speaking. Terima kasih untuk Saudari Ocha. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi atau menyanggah pendapat dari Saudari Ocha dan Andini ataupun Wade? Tambahan sedikit. Baik, Saudari Naya. Menurut saya keahlian untuk jadi seorang public speaking itu bisa mengontrol rasa cemasnya, ya kayak seperti yang dibilang Mbak Ocha yang tadi, bisa menguasai kepercayaan diri sehingga apa yang disampaikan tidak bisa langsung diterima sama audiens gitu. Oke. Terima kasih untuk Saudari Naya. Apakah ada yang memberikan sanggahan atau pendapat lagi? Jika tidak, saya akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Apakah pelatihan public speaking itu bermanfaat dan berguna? Silakan memberikan reactions atau mengangkat tangan jika ingin memberikan jawaban atau pendapat. Oke, baik. Saudari Ocha, silakan. Tadi pertanyaannya ini ya, bermanfaat untuk pelatihan public speaking ya? Ya, apakah pelatihan public speaking itu akan bermanfaat atau berguna? Kalau menurut dari aku pribadi, dari saya pribadi, itu akan berguna banget sih. Manfaatnya kan, selain kita bisa lancar public speaking, dan ketika kita udah lancar, ketika kita sudah terlatih,
saat di komunikasi sehari-hari pun itu dapat apa ya, jadi mudah diterima sama orang-orang sekitar juga. Jadi melatih komunikasi kita juga dalam keseharian. Di situ kita juga bisa lebih percaya diri. Itu penting banget karena terkadang kita suka ngerasa insecure atau ngerasa nggak percaya diri ketika mau public speaking gitu, dan itu juga bisa aja dibawa dengan kayak sekedar ngobrol sama orang pun, apalagi orang baru, itu juga bisa berpengaruh kan. Jadi menurut saya pribadi pelatihan untuk public speaking itu manfaatnya banyak banget. Yang pertama itu untuk kepercayaan diri, sama untuk komunikasi sehari-hari itu juga bisa digunakan. Baik, untuk Saudari Ocha, terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan? Untuk Saudari Andini, saya persilahkan. Oke, makasih. Menambahkan sedikit ya. Seperti yang di pertanyaan selanjutnya. Sebelumnya yang saya katakan kalau public speaking ini tuh bisa dipakai dalam konteks acara atau suasana apapun gitu loh. Dan dengan public speaking yang baik gitu, secara nggak langsung membangun respect orang terhadap kita tuh lebih gitu loh. Gitu sih. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Andini. Apakah ada yang ingin menambahkan atau memberikan sanggahan untuk pendapat Saudari Andini maupun Saudari Ocha? Baik, untuk Saudari Ode, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, saya tadi mendengar beberapa jawaban dari kedua teman tadi. Tapi saya masih bingung. Awalnya saya masih bingung ya sama jawaban Andin. Soalnya di situ dia kayak nggak ngejawab tentang pelatihan, apa manfaat pelatihan. Dia cuma ngejawab dia tuh manfaat public. Dia lebih jawab ke manfaat public speakingnya, bukan menjawab manfaat ke pelatihan. Nah, kalau bagi saya sendiri, apakah pelatihan public speaking itu bermanfaat? Kalau menurut saya itu agak netral ya, agak pro dan kontra tentang masalah ini. Soalnya terkadang biarpun kita udah gini, jadi kalau misalkan di kontranya itu karena menurut saya public speaking itu biasanya sudah dimiliki bakat-bakat tertentu oleh setiap orang. Jadi kayak setiap manusia itu, saya meyakini kalau setiap manusia itu punya bakat public speaking yang baik. Nah, tapi terkadang memang ada beberapa untuk yang pro-nya itu memang ketika orang itu tidak punya bakat public speaking dan dia mau belajar dengan mengikuti suatu pelatihan, maka dia bisa melatih public speaking-nya itu lebih baik lagi. Nah, jadi kalau menurut saya agak untuk manfaat public speaking, apakah manfaat pelatihan public speaking itu diperlukan, saya itu agak di tengah-tengah karena kembali lagi ke individunya, dia mau mengembangkan public speaking-nya atau tidak. Baik, terima kasih untuk Saudari Ode. Apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah pendapat dari Saudari Ode Musdalifah? Baik, untuk Saudari Andini, saya persilakan. Oke, sebelumnya makasih untuk saran kritiknya tadi dari Saudari Waode. Saya menanggapi sedikit, maksudnya itu, jadi intinya saya mengacu kepada pelatihan public speaking ini tuh memang diperlukan karena balik lagi ke kegunaan dari public speaking itu sendiri, seperti yang tadi saya sebutkan di jawaban sebelumnya. Gitu. Terima kasih. Saudari Andini, apakah ada yang ingin menambahkan lagi untuk pertanyaan kali ini atau ingin menyanggah dari pendapat-pendapat teman-teman? Jika tidak, saya akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah menjadi public speaker yang baik dapat menjadi lebih sukses di dalam hidup? Saya ulangi, apakah menjadi public speaker yang baik dapat lebih sukses dalam hidup? Baik, untuk Saudari Ocha, saya persilahkan. Maaf, sebelumnya Andin tadi duluan. Bagaimana? Andini tadi udah nggak. Oh ya, maaf.
Baik, untuk Saudari Andini dipersilahkan. Oke, makasih. Menurut saya, mungkin ini pendapat saya waktu menangkap pertanyaan ya. Cuman kalau dengan pertanyaan seperti itu, saya kurang setuju karena cenderung terdengar dengan public speaking yang baik itu tuh menjadi suatu parameter orang untuk sukses gitu loh. Sedangkan kan banyak banget faktor-faktor lain di belakangnya di mana seseorang bisa mencapai kesuksesan yang mana itu pun mempunyai makna yang berbeda-beda di setiap individunya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudari Andini. Dan untuk Saudari Ocha, saya persilahkan. Maaf, sebelumnya boleh minta ulang lagi nggak? Soalnya tadi putus-putus. Oke. Pertanyaannya, apakah menjadi seorang public speaker yang baik dapat lebih sukses di dalam hidup? Untuk menjadi sukses itu, aku setuju sih sama yang diomongin Andini. Saya setuju dengan yang diomongin Andini. Untuk kesuksesan sendiri itu nggak berpaku dari public speaking itu. Mungkin benar menjadi parameternya gitu untuk sukses, tapi nggak bukan menjadi patokan dengan kita bisa public speaking tandanya kita sukses. Itu nggak juga kayak gitu. Dan mungkin bisa mungkin itu bisa menjadi public speaking itu kayak lebih ke gimana, kayak kita ini dengan menggunakan public speaking mungkin itu bisa menjadi goals kecil kita gitu. Mungkin kesuksesan kecil kita dalam meraih, kita bisa berbicara dengan terstruktur gitu dengan orang lain, dan itu mungkin bisa menjadi kesuksesan yang pada diri sendiri gitu. Maksudnya goals sih, bukan sukses tapi lebih kayak ke goals kalau menurut aku. Oke, baik. Terima kasih untuk Saudari Ocha. Apakah ada yang ingin memberikan pendapat lagi atau ingin menambahkan atau ingin menyanggah dari pendapat dari Saudari Ocha dan Saudari Andini? Silakan, Saudari Naya, saya persilahkan. Kalau menurut saya, kesuksesan itu public speaking itu bukanlah menjadi tolak ukur untuk sebuah kesuksesan, karena terkadang ada seseorang yang kurang dalam hal public speaking namun memiliki keahlian dan kemampuan lain yang bisa menuju dia untuk sukses. Baik, terima kasih untuk Saudari Naya. Dan untuk Saudari Wade Musdalifah, silakan, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, apakah dengan menjadi seorang apakah dengan memiliki public speaking itu kita akan sukses atau tidak? Itu sebenarnya saya tuh antara di tengah-tengah ya. Soalnya kan banyak juga yang kita bisa lihat, ambil contohnya orang-orang yang memiliki public speaking bagus itu dia menjadi orang sukses. Contohnya seperti Najwa Shihab dan lain sebagainya. Ketika mereka memiliki public speaking yang bagus, dia bisa merangkum audiens, bukan hanya audiens sebenarnya. Itu ketika memiliki public speaking yang bagus, dia bisa merangkum audiens, dia bisa merangkum semuanya. Jadi ketika dia bisa menyampaikan itu, jadi orang-orang tuh percaya kalau dia ini tuh bagus gitu loh untuk diberikan tanggung jawab. Dari tanggung jawab itu kan bisa mengantarkan seseorang ke kesuksesannya kan. Nah, tapi kalau hanya memiliki public speaking bisa menjadi orang yang sukses itu saya tidak setuju juga ya Kak. Saya sepakat dengan teman-teman lain karena sebuah kesuksesan itu kan tidak hanya diukur dari seberapa bagusnya dia berpublic speaking, bisa saja dilihat dia dari tingkah laku atau prestasi lain. Itu yang menurut saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Saudara Veta. Baik, terima kasih untuk Saudari Ipeh.
Apakah ada yang ingin menambahkan lagi atau menyanggah pendapat dari teman-teman? Jika tidak, akan saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Apakah kepercayaan diri berhubungan dengan kemahiran di dalam public speaking? Jika iya, jelaskan. Jika tidak, jelaskan. Ada yang ingin berpendapat? Maaf, bagaimana saudara? Maaf, bagaimana Kak? Soalnya putus-putus. Apakah kepercayaan diri berhubungan dengan kemahiran public speaking? Apakah kepercayaan diri berhubungan dengan kemahiran public speaking? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, jelaskan. Baik, untuk Saudari Ocha, saya persilahkan. Makasih ya sebelumnya. Seperti yang aku bilangin sebelumnya tadi di pertanyaan sebelumnya, kalau menurut saya kepercayaan diri itu iya selaras dengan berhubungan ya, berkaitan dengan public speaking, karena ketika kita percaya dirinya lebih, maka pembawaan kita juga lebih enjoy kepada orang lain. Tapi ketika kita tidak percaya diri, gugup, dan itu akan mempengaruhi apa yang kita sampaikan gitu loh. Jadi misalnya kita mau public speaking gitu dan kita gugup, otomatis apa yang kita bawain juga akan ketara, dan orang-orang pun yang melihat kita bakal bingung. Begitu juga sebaliknya, ketika kita percaya diri dan enjoy, orang-orang itu akan bisa menangkap dengan enak juga kepada speaker tersebut, kepada public speakingnya, dan informasi yang didapat itu juga jadi mudah diterima, maksudnya jadi lebih mudah dipahami gitu, karena yang menyampaikan juga nggak bingung. Jadi menurut aku selaras, berkaitan. Baik. Terima kasih untuk Saudari Ocha atas pendapatnya. Apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Baik, untuk Saudari Andini, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Terkait pentingnya kepercayaan diri dalam public speaking, menurut saya sih bukan kepercayaan diri memang diperlukan, tapi bukan menjadi suatu poin utama dalam menjadi public speaker yang baik. Karena banyak juga orang-orang yang public speaking, tapi sebenarnya dia masih nervous gitu loh. Tapi dia juga punya kiat-kiat untuk menutupkan atau meminimalisirkan rasa gugup dia tersebut gitu loh, entah pada saat dia public speaking atau entah pada saat sebelum menaiki panggung untuk tampil, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Andini. Untuk Saudari Wawade Musdalifah, saya persilakan untuk memberikan pendapatnya atau sanggahan maupun tanggapan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin memastikan kembali pertanyaannya. Tadi Saudara Veta bilang kalau apakah public speaking selaras dengan kepercayaan diri atau bagaimana tadi pertanyaannya? Mohon maaf. Iya. Apakah kepercayaan diri berhubungan dengan kemahiran public speaking? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, jelaskan. Baik. Kalau menurut saya tidak. Menurut saya kepercayaan diri tidak berkaitan dengan kemahiran berpublic speaking. Kenapa? Karena ada orang yang memiliki kepercayaan diri tinggi, tapi dia tidak memiliki kemahiran untuk berbicara dengan baik, atau dia tidak memiliki kemampuan untuk bagaimana menyampaikan bagaimana dia menyampaikan informasi itu agar bisa lebih diterima oleh audiens. Saya lebih sepakat kalau misalkan seseorang yang memiliki kemampuan berpublic speaking itu dapat meningkatkan kepercayaan diri. Nah, kalau itu saya sepakat. Tapi kalau apakah kepercayaan akan selaras dengan kemahiran itu, menurut saya tidak. Menurut saya seperti itu ya. Karena tidak semua orang yang percaya diri itu mahir berbicara. Tapi orang yang mahir berbicara itu dia otomatis akan percaya diri. Terima kasih. Terima kasih, baik. Terima kasih untuk pendapatnya, Saudari Wawade Musdalifah. Apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah pendapat dari teman-teman sekalian? Baik, untuk Saudari Naya, saya persilahkan.
Dimohon untuk menyalakan mikrofonnya terlebih dahulu. Kalau menurut saya dari pertanyaan yang tadi, setuju. Karena jika seseorang mempunyai kepercayaan diri, otomatis public speaking-nya tersebut akan mahir juga. Karena ketika orang percaya diri, maka akan semakin tertata kata-kata yang akan disampaikan kepada audiens. Seperti itu. Terima kasih untuk Saudari Naya untuk pendapatnya. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan lagi atau memberikan tanggapan? Baik, jika tidak, saya akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Apakah dampak fisik jika Anda menjadi public speaker? Mohon maaf, boleh diulang nggak pertanyaannya? Tadi pas yang di intinya tuh. Apakah ada dampak fisik jika Anda menjadi public speaker? Terima kasih. Apakah ada yang ingin menambah? Apakah ada yang ingin memberikan pendapat? Baik, untuk Saudari Andini, saya persilakan. Oke, terima kasih. Dampak fisik mungkin jarang ya. Mungkin ini lebih ke public speaker yang memang sudah mempunyai nama besar. Karena ketika sudah berurusan dengan, bukan berurusan sih, ketika kita sudah sering tampil di banyak orang gitu loh, dengan audiens yang jumlah banyak, apalagi hingga memasuki media segala macam, nggak menutup kemungkinan adanya orang-orang yang mempunyai unek-unek lah, gimana sih bahasanya, unek-unek ke kita gitu loh. Dan nggak menutup kemungkinan juga untuk mereka berbuat jahat secara fisik gitu loh terhadap kita. Mungkin ini kasus yang jarang ya kalau di dunia public speaker dan sejenisnya. Cuman ya tetap ada gitu loh kemungkinan resiko fisik dalam menjadi public speaker. Terima kasih. Terima kasih untuk pendapatnya, Saudari Andini. Apakah ada yang memberikan pendapat lagi atau memberikan tambahan atau sanggahan dari pendapatnya Saudari Andini? Baik, untuk Saudari Musdalifah, saya persilahkan. Baik, langsung saja. Kalau menurut saya, dampak fisik yang bakal diterima seorang public speaker, itu sebenarnya ini agak, mikir berat ya bahasanya. Soalnya, dampak yang gimana dulu, yang positif atau yang negatif? Kalau yang negatif mungkin itu kecil kemungkinan, seperti yang kata Andin, kecuali si public speaker ini ketika menyampaikan materi itu menyinggung SARA. Nah, itu tuh biasanya banyak beberapa golongan tuh bakal tersinggung, apalagi di Indonesia sekarang kan lagi panas ya, kalau menyinggung unsur SARA tuh udah kelar loh, hidup loh. Bakal langsung di situ kan, jadi kayak besar kemungkinan bakal kena dampak negatif fisiknya, mungkin dicelakai atau diapain. Tapi untuk positifnya sendiri, saya rasa tidak ada positifnya. Bukan mungkin tidak ada, tapi mungkin saya belum menemukan, mungkin teman-teman lain ada yang menemukan. Saya hanya sepakat tadi dengan kata Andin, kecil kemungkinan, kecuali dia emang menyinggung satu golongan tertentu yang ada. Saya kembalikan lagi ke Veta. Mungkin teman-teman lain punya gitu dampak fisik positif. Tapi kalau dari terima kasih untuk Saudari Musdalifah. Iya. Dan untuk Saudari Lucia, saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya. Tadi pas saya dengar soalnya sedikit ambigu sih dampak fisik seperti apa. Saya setuju dengan kedua. Ada suara. Halo? Selamat malam. Kecil suaranya. Kecil, Mbak Ocha, kecil suaranya. Tes. Sekarang? Udah. Oh, sekarang udah ya. Kalau menurut aku pribadi nggak jauh beda juga dari apa yang diomongin dengan Saudari Andin dan Saudari Ifah, karena
untuk dampak fisik itu tersendiri dari public speaking jarang, karena mungkin ada, tapi itu yang benar-benar public speakingnya mungkin nggak bisa diterima banget gitu kali ya dari audiensnya, karena kebanyakan kalau untuk public speaking dampaknya tuh lebih ke psikisnya sih, lebih ke sana. Jadi kalau menurut aku pribadi dampak fisik itu lebih jarang. Oke, baik. Terima kasih untuk Saudari Ocha atas pendapatnya. Apakah teman-teman ada yang memberikan pendapat lagi? Atau memberikan sanggahan atau tambahan dari pendapat-pendapat yang tadi sudah disampaikan? Jika tidak, saya akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Saya akan memberikan pertanyaan mengenai pelatihan, yaitu bagaimana cara Anda agar pelatihan public speaking berjalan dengan sempurna? Baik, untuk Saudari Andini, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Untuk berjalan sempurna mungkin sulit ya, maksudnya memang dengan kata sempurna itu kalau menurut saya sulit, karena pasti dalam mempelajari sesuatu gitu, apalagi untuk mendalaminya ada jatuh bangun di tengah-tengah proses tersebut. Cuman bagaimana sih kita bisa tetap komitmen dengan prosesnya tersebut gitu loh, yang mana akan terbukti di hasil akhirnya nanti, seperti itu. Jadi menurut saya kalau dalam berlatih public speaking giat sih dan komitmen itu dalam prosesnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Andini atas pendapatnya. Silakan dilanjut oleh Wadi Musdalifa. Saya persilahkan. Mohon maaf, tadi kalau boleh nggak pertanyaannya diulang? Tadi kenapa public speaking, kenapa? Maaf guys. Ya, bagaimana cara Anda agar pelatihan public speaking Anda berjalan dengan sempurna? Public speaking Anda berjalan dengan sempurna. Oke. Bagaimana agar public speaking Anda berjalan sempurna? Pertama, sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang sempurna bagi kita seorang manusia, guys. Ingatlah itu. Terus, buat berjalan sempurna, otomatis si speakernya ini harus menguasai teknik-teknik public speaking. Mulai dari cara penyampaian. Balik lagi ya ke awal. Otomatis si speaker ini harus menguasai teknik-teknik public speaking. Mulai dari cara penyampaian, gestur tubuh ketika di atas panggung, terus tatapan mata dengan audiens, bagaimana cara dia bisa berkomunikasi dengan audiens, itu. Nah, ketika si speaker ini menguasai teknik-teknik tersebut, otomatis insya Allah jalannya dia ketika membawakan materi itu akan berjalan dengan mulus. Tidak sempurna ya, mungkin bakal ada 1-2 kesalahan, tidak akan berjalan sempurna. Nah, balik lagi, Allah itu yang punya kesempurnaan, guys. Itu aja dari saya balikin lagi ke teman-teman, ke Veta otomatis. Bye-bye. Oke, baik. Terima kasih Saudari Musdalifah atas pendapatnya. Oke, silakan untuk Saudari Ocha, saya persilakan. Terima kasih. Kalau dari saya pribadi, benar apa yang diomongin, kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita tetap bukan berarti karena kesempurnaan milik Allah kita nggak mau mengejar kesempurnaan. Walaupun emang kesempurnaan itu nggak bisa didapetin, tapi setidaknya kita tetap ada usaha gimana mencapai kesempurnaan tersebut, walaupun memang itu enggak gitu ya. Tipsnya pertama, kita harus milik niat dulu sih. Gimana sih caranya kita
bagaimana sebentar. Maaf ya teman-teman, saudari-saudari tadi ada sedikit gangguan sedikit, ada masalah sedikit. Ya, ulang aja dari awal karena emang public speaking tersebut, karena kesempurnaan tersebut itu nggak bisa kita capai dan emang kita sebagai manusia juga itu bukan manusia yang sempurna, tapi kita bisa berlatih dalam setiap proses itu gitu. Tipsnya itu pertama kita harus ada niat sih, karena kalau misalnya kita nggak punya niat untuk public speaking yang baik dan benar gitu ya otomatis kita nggak bakalan bisa gitu loh. Dan kedua, banyakin juga baca, itu bisa menjadi referensi kita dalam bahasa kosakata kita. Ketiga itu konsen untuk lebih intens gitu, maksudnya konsisten gitu dalam berlatih public speaking dan berani. Nah, menurut saya hal ini juga penting banget dalam public speaking. Kita harus memiliki keberanian, karena kalau kita udah ada niat, kita udah ada semuanya, tapi kalau kita nggak berani-berani, kapan gitu loh kita bisa menjadikan public speaking itu menjadi hal yang menjadi hal yang baik gitu, menjadi public speaking yang lebih efektif dalam penyampaiannya. Itu aja sih dari aku, makasih sebelumnya. Oke, terima kasih untuk Saudari Ocha atas pendapatnya. Ada yang ingin menambahkan lagi? Mungkin dari Saudari Naya? Kalau dari saya sendiri, sebenarnya yang udah disampaikan tadi tuh udah setuju semua. Kayak teknik-tekniknya, udah punya keberanian, niat, otomatis pelatihan yang akan dilaksanakan itu diusahakan untuk sempurna. Udah. Oke, baik atas pendapatnya, Saudari Naya. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan terima kasih atas pendapat-pendapat kalian. Dan kita sampai di pertanyaan terakhir. Sebagai penutup pada pertemuan kita hari ini, pertanyaannya adalah, menurut kalian, apakah kalian sudah memiliki public speaking yang baik? Seperti itu pertanyaannya. Apakah kalian sudah memiliki public speaking yang baik atau belum? Menurut pendapat kalian. Oke, baik. Dimulai dari Saudari Waode Musdalifah, saya persilahkan. Aduh, tadi Andin duluan. Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Oke, kalau menurut saya, apakah saya udah mempunyai public speaking yang baik? Saya rasa belum ya, karena saya belum banyak menguasai teknik-teknik public speaking. Saya juga kadang kalau ngomong tuh masih suka belibet. Jadi kalau mau dikatakan saya sudah seorang public speaking yang baik, saya rasa belum, karena saya masih jauh dari kata untuk menjadi seorang public speaking yang baik. Mungkin dari teman-teman udah ada yang baik, saya kembalikan ke Veta. Oke, baik. Terima kasih. Untuk Saudari Andini, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Menurut saya sendiri belum ya, kalau untuk menjadi public speaker yang baik. Karena saya pun merasa cara penyampaian saya itu terlalu berlibat gitu loh. Kayak sulit untuk to the point intinya gitu. Terus terkadang kalau audiensnya terlalu besar itu juga jadi salah satu faktor saya untuk lebih gugup lagi seperti itu. Gitu sih, jadi belum bisa dibilang untuk menjadi public speaker yang baik. Semoga setelah adanya pelatihan ini saya bisa mengimprove kemampuan saya dalam public speaking. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Andini. Selanjutnya silakan untuk Saudari Ocha, saya persilahkan. Ya, semuanya makasih. Kalau dari saya pribadi,
masih belum baik dan masih banyak banget perbaikan dari saya pribadi. Karena dari hal yang simpelnya gitu, dengan berkomunikasi itu pun dalam keseharian juga masih suka rancu gitu ya, apalagi dengan public speaking yang sekaligus orang banyak, itu menjadi poin cukup besar juga pengaruhnya dalam diri saya. Terus itu juga dalam mengolah emosi, itu juga benar-benar masih dalam proses. Jadi saya belum bisa mengatakan public speaking yang saya pakai, yang sering saya gunakan itu baik, apalagi benar, apalagi efektif, itu masih dalam proses untuk mengejar ke sana. Tapi namanya juga kita masih berlatih dan terus berproses, belajar dan proses. Dengan seiringnya waktu berjalan, ya kita pasti bisa juga untuk menjadi public speaking yang baik dan efektif lagi gitu. Karena setiap proses itu pasti ada satu hal yang didapat gitu. Dan mungkin setelah dari acara ini bisa meningkatkan public speaking berapa persen dalam diri saya lagi. Makasih. Oke, terima kasih untuk Saudari Ocha atas pendapatnya. Mungkin ada yang menambahkan lagi? Baik, dari Saudari Naya, saya persilahkan. Kalau menurut saya sendiri, kalau soal apakah udah memiliki public speaking yang baik, kalau saya tuh belum, atau masih jauh dari kata baik, karena terkadang masih kurang percaya diri dan rasanya masih grogi ketika tampil di depan umum. Jadi masih perlu banyak latihan dan lebih banyak belajar lagi. Gitu aja. Ya, baik, terima kasih Saudari Naya. Sebelum saya tutup diskusi pada malam hari ini, apakah ada yang ingin memberikan tambahan atau sanggahan dari pendapat-pendapat yang telah disampaikan sebelumnya? Oke, baik. Silakan Saudari Ocha, saya persilahkan. Mungkin kalau dari aku pribadi bukan lebih ke sanggahan atau apa, tapi aku ingin berterima kasih dengan teman-teman semua dan dengan Saudari Veta juga, dengan Kak Veta juga, karena kita di sini jadi bisa sharing dan berdiskusi tentang public speaking, dan itu menjadi sebuah ilmu juga yang bisa saya dapat, dan saya juga jadi belajar, dan pendapat-pendapat yang tadi disampaikan itu juga menjadi referensi saya untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi makasih untuk semuanya. Terima kasih untuk Kak Saudari Ocha. Untuk Saudari Andini, saya persilahkan. Oke, nggak beda jauh ya sama Ocha, mau ngucapin terima kasih untuk Saudari Veta yang udah selaku penyelenggara pelatihan ini, kemudian menjadi tempat untuk kita juga saling kenal satu sama lain, sehingga bisa saling sharing terkait public speaking ini, bagaimana sih cara menjadi public speaker yang baik dan sebagainya. Seperti itu aja. Terima kasih sekali lagi. Senang bertemu dengan kalian. Terima kasih untuk Saudari Andini. Silakan untuk Saudari Wade Musdalifah, saya persilahkan. Oke, mungkin sama ya sama teman-teman yang tadi. Terima kasih untuk malam ini, untuk diskusinya. Kita udah bisa diskusi, kita udah bisa sharing-sharing pemikiran yang ternyata pemikiran kita tentang public speaking ini beda-beda ya, mulai dari Ocha, Andi, Naya, itu kita ternyata beda-beda gitu pemikirannya. Jadi senang sekali dengan adanya fokus group discussion ini. Mungkin tadi Andin salah ya, event pelatihan kita lagi FGD, Din. Mungkin dengan adanya FGD ini kita lebih bisa terbuka pikirannya, karena banyak dari yang saya tidak tahu, Andin tahu, Ocha tahu, Naya tahu, kita bisa saling sharing-sharing sehingga membentuk suatu pengetahuan baru. Terima kasih untuk Veta udah membuat acara ini seperti ini.
Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih untuk malam ini, guys. Saya balik lagi ke Veta. Terima kasih untuk saudari Musdalifah atas pendapatnya. Apakah ada yang ingin berpendapat lagi atau memberikan tambahan? Kalau dari saya sendiri cuman mau ucapin terima kasih sih, karena berkat diskusi malam ini tuh kayak menambah wawasan bagi kita semua, kayak bertukar pikiran. Di jam-jam segini tuh kayak apa ya, jarang-jarang bisa diskusi kayak gini. Baik. Buat waktu. Oke, baik. Terima kasih Saudari Naya atas pendapatnya. Apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Dari saya udah enggak ya. Mungkin teman-teman lain ada gitu. Ocha, Andin, Naya. Tidak, ingin saya, jika tidak, pertemuan kali ini akan saya tutup. Namun sebelumnya saya akan simpulkan dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan di awal sampai akhir. Sampai sini saya simpulkan bahwa pendapat-pendapat teman-teman ini kurang lebih satu suara atau tidak terlalu bertentangan hingga terjadinya suatu diskusi yang berat pada malam hari ini. Saya berterima kasih kepada kalian karena kalian memiliki pemikiran yang sama dalam public speaking seperti itu. Selanjutnya juga saya simpulkan bahwa di sini berarti public speaking itu dan pelatihan public speaking itu penting dan juga tapi tetap bergantung kepada individunya seperti itu. Dan juga mungkin nanti akan ada kelanjutan diskusi selanjutnya untuk membahas mengenai pelatihan public speaking, apakah dilaksanakan atau tidak. Akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya dalam fokus group discussion pada malam hari ini. Mohon maaf jika saya mengganggu waktu malamnya. Terima kasih telah memberikan waktunya untuk saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, saya tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dong, foto guys. Ayo foto. Ayo foto. Gimana screenshotnya sih? Gimana? Ada IPH.